Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami Media DA Production, tentu di program Mutiara Hikmah Ramadan Hijrah Together Istiqomah Forever. Alhamdulillah. Saat ini pada sore hari ini kita bersama pengasuh Pondok Pesantren Darussul Qon Al-Bantani bersama Kiai Haji Dr. Sofyan Rosada MBA. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa manggil AA. Kita biasa manggil muda ya. Emang auranya tuh nggak pernah berubah ya. Berubah, muda terus. Muda terus. Nah, kebetulan di zaman era sekarang nih, banyak kan milenial, terutama bukan kita mengaku ya, cuman memang kita merasakan sendiri banyak pribadi ya, banyak milenial tuh jauh dari sisi agama, terus dari nasihat-nasihat gitu lah, kurang mendekati. Nah, tentu kan di bulan Ramadan saat ini berbeda sekali dengan yang biasanya. Masih banyak di kondisi harus kita patuhi pemerintah, protokol kesehatan. Nah, bagaimana nih kita membawa tema pada sore hari ini memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Terima kasih kita telah berkumpul di pesantren saya. Alhamdulillah. Kedatangan adik-adik dari Darussalam An-Nur Ya, betul. Media DA. Media DA. Ya, alhamdulillah. Saya sudah melihat bahwa ibadah itu pada intinya sesuai kemampuan. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi ada tahapan anak-anak, tahapan remaja, tahapan dewasa, ada tahapan-tahapannya. Jadi ibadah itu tidak kaku. Anak-anak milenial itu masih bisa berperan dalam ibadah. Bentuk ibadah apapun. Selama itu bermanfaat, berdaya guna, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi tidak ada satu paksaan dalam konteks ibadah. Adapun dalam sholat 5 waktu di mana-mana sama. Di situ kalau memang ada imamnya, ya kan, kita tinggal mengikuti imamnya, mengikuti aturan main di masjid. Lalu bagaimana dengan kondisi pemerintah? Dalam ibadah tidak terhalang oleh apapun. Kita tidak ada jarak dengan Allah. Semua bisa dilakukan. Ibadah bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita merasa wah ibadah kita terhalangi oleh karena COVID. Tidak ada. Hubungan dengan Allah tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada. Cuma bagaimana mensiasati ibadah kepada Allah itu dengan tetap menghormati protokol kesehatan. Menghormati protokol kesehatan juga ibadah. Mentaati pemerintah juga selama pemerintah itu benar dan adil ibadah. Semuanya ibadah bagi seorang yang beriman. Saya kira itu. Berarti memang sangat mudah ya untuk memaksimalkan ibadah, terutama di bulan yang penuh berkah ya saat ini. Nah, yang tadi sedikit AA sampaikan, ibadah itu mempunyai porsi-porsinya. Terutama ada yang kecil mempunyai ibadah gini. Nah, bagaimana dari aku pribadi, mendidik kan banyak juga kan orang tua mendidik anaknya tuh, ayo ibadah puasa nanti setengah hari, nanti belajar, nanti ada juga yang ayo puasa nanti diiming-imingin hadiah. Nah, itu bagaimana untuk menyimpulkan apakah ibadah yang dilakukan seperti itu, yang diniatkan seperti itu mendapatkan pahala yang sempurna atau seperti itu? Ibadah itu kan tetap dalam konteks kegembiraan. Memberikan hadiah kepada anak-anak dalam rangka menggembirakan hati mereka adalah ibadah orang tua. Adapun anak-anak yang berpuasa dengan diiming-imingi hadiah tidak persoalan, kecuali sudah tua. Kalau orang tua, nanti bapak puasa nanti kasih, itu tidak berlaku. Ini berlaku bagi anak-anak. Misalnya contoh, nanti kalau buka puasanya sampai maghrib nanti oleh ayah diberikan hadiah, boleh. Motivasi itu ya, dalam motivasi dan memberikan kabar gembira, bukan persoalan. Tidak ada larangan dalam hal demikian. Yaitu berlaku sesuai dengan tahapan tadi. Jadi yang penting ibadah itu dimulai dari niatnya. Ibadah itu kan pengabdian kepada Allah. Dan Allah ketika mengabdi kepada Allah, Allah mengembalikan bahwa pengabdian itu juga sebesar-besar manfaat bagi manusia, bagi makhluk, bagi umat.
Lingkungan yang bersih adalah ibadah. Tanaman yang subur karena kita pelihara adalah ibadah. Tempat-tempat yang rapi adalah ibadah. Tata krama di dalam pergaulan adalah ibadah. Jadi buah daripada ibadah itu kembali kepada manusia. Berarti memang tergantung dari manusianya sendiri. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya sesuatu ibadah tergantung dari niatnya. Porsinya niatnya seperti itu. Nah, bagaimana nih, kita di bulan yang penuh berkah, tentu dengan ilmu yang kita punya cukup sedikit lah. Bagaimana dengan karomah ataupun anugerah kita bisa mengetuk pintu langit agar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Saya ingin membedakan dulu ya antara ilmu dan pengetahuan. Kalau pengetahuan, apa yang kita tahu? Pengetahuan apa yang kita tahu dari cerita manapun itu pengetahuan. Adanya di kepala, di otak kita. Tapi kalau ilmu, nurun fil qalbi, ilmu itu cahaya di hati. Satu yang bercahaya di hati, yang dimanfaatkan secara maksimal, itu jauh lebih bermanfaat dari banyak di kepala, tapi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi, siapa yang punya ilmu? Kan tidak ada. Saya misalnya, tidak ada. ilmu itu milik Allah. Ilmu itu sifat Allah loh. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi wahdaniyah, qudrat, irad, ilmu. Ilmu itu sifat Allah. Sifat Allah yang ke-9. Jadi kalau orang mengaku punya ilmu, dia jadi Tuhan dong. Oh, berarti kita bedakan dulu nih ya tentang ilmu dan pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan, apa yang diajarkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu pengetahuan. Jadi kita tahu. Tapi yang diamalkan, yang mencahayakan ke dalam hati, namanya ilmu. Makanya ilmu itu milik Allah. Makanya kita selalu berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu kecuali yang Allah berikan, yang Allah ajarkan. Berarti memang kita pisahkan dulu bab pembahasan tentang ilmu ataupun pengetahuan. Karena yang kita punya pengetahuan, justru yang ilmu tadi yang benar. Ya, kita sering memang dalam majemuk bahasa Indonesia ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau kita mau memisahkan hakikat dari dua makna sebenarnya agak berbeda. Kalau pengetahuan siapapun gampang dapat. Pengetahuannya. Tapi ilmunya itu adalah kaitan dengan hidayah kepada Allah. Nah, ini mungkin yang nanti ke depan akan oleh para ulama ya dibahas lebih mendalam. Karena pengetahuan bersifat teoritis. Tapi kalau ilmu bersifat amaliyah. Jadi yang diamalkan bermanfaat, memberikan satu keteladanan, itu ilmu. Itu yang Allah kehendaki, yang disebut ilmul hal. Berarti yang Allah anugerahkan kepada seseorang mempunyai ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tidak perlu ditakar ilmunya kayak apa. Seluruh ilmu yang datang dari Allah bermanfaat. Ahli masing-masing ada. Jadi oleh karena itu kalau orang memahami bahwa pengetahuan yang Allah berikan kemudian menjadi ilmu dalam diri kita, dimanfaatkan dalam berbagai ahli agama, tentu ahli agama menjelaskan tentang nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasul, ijma'nya ulama. Ahli matematik mengajarin berhitung, ya kan? Orang pedagang kan mesti bisa berhitung. Ahli pertanian, ya kan? Ahli budaya. Semua adalah merupakan ilmu dari Allah. Tinggal proses pemanfaatannya diniatkan semua karena Allah. Kan banyak artis ya kan, yang memang dia berdakwah, kayak Bang Haji Roma Irama, dia berdakwah dengan nyanyi. Lagu-lagunya itu, coba, lagu-lagunya lagu-lagu dakwah. Ya berarti memasukkan pengetahuan yang ibaratnya tadi Allah kasih anugerah ilmu kepada seorang, bagaimana itu menjadi ilmu yang bermanfaat tergantung orangnya sendiri, niatnya dan cara pemanfaatan. Ini baru banget, kita ilmu baru ya, ilmu pengetahuan baru lagi yang kita dapatkan dari guru kita pada sore hari ini. Tentu berarti kita bisa membedakan tentang ilmu dan pengetahuan. Walaupun sebenarnya dalam bahasa ilmu pengetahuan orang biasa sebut ilmu pengetahuan. Secara batinnya tuh kalau ilmu tergantung. Ilmu tuh ilmu fis sudur, di dada. La fis sutur, bukan dalam tulisan. Ini kan tulisan ini berupa pengetahuan. Lalu kita baca, masuk ke dalam hati kita menjadi ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Kadang-kadang kita dikasih lupa. Betul. Ingat, betul. Karena ilmu memang punya Allah. Kita nggak bisa.
Mengaku itu ilmunya kita. Nggak bisa mengaku orang berilmu, nggak bisa. Semua ilmu itu adalah titipan Allah. Makanya jangan pernah memanfaatkannya di luar prinsip-prinsip perintah dan larangan Allah. Berarti sangat amanah banget ya. Amanah banget ketika memang Allah sudah menganugerahkan seseorang mempunyai pengetahuan serta ilmu yang Allah berikan, harus benar-benar diekspektasikan di jalan yang benar, yang bisa membuat manfaat untuk orang banyak. Jadi gini loh prinsipnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku ciptakan bangsa jin wal insa, dan bangsa manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Sementara Allah memberikan pengetahuan berbagai hal, potensi kepada manusia, maka semua betul diarahkan kepada pengabdian. Ahli apapun tujuannya adalah pengabdian kepada Allah. Maka untuk membuat suasana dunia ini menjadi semarak, berbagai disiplin ilmu berperan, ya kan, berkolaborasi, bersinergi, sehingga dunia ini menjadi lebih baik. Tetapi ketika orang sudah ingin membangun negeri ini tidak berdasarkan kepada Allah, pasti dunia itu hancur. Proses pemanfaatannya di jalan Allah. Pisau misalnya, kalau pisau itu dipakai masak di dapur, ngiris bawang, cabai untuk masak, kan bermanfaat. Ya kan? Tapi kalau pisau pakai menusuk orang, kan tidak tergantung proses pemanfaatan. Ekspektasinya ya, ekspektasinya yang sangat aplikasinya. Nah, kali ini buat teman-teman semua juga kita membuka pertanyaan yang sudah kita upload kemarin. Sesuai janji kita sudah upload di media DA kemarin Q&A. Kita akan bertanya langsung kepada AA. Yang pertama itu pertanyaan dari nandit.official13. A, hal apa aja yang bisa mengurangi pahala puasa? Hal yang bisa mengurangi pahala puasa, yang pertama, bahwa puasa itu tidak dijadikan sebuah sarana untuk maksimal ibadah. Misalnya contoh, kita berpuasa membicarakan keburukan orang, diambil tuh pahalanya. Kita berpuasa juga berada di tempat-tempat maksiat, ya kan? Kemudian juga pada saat datang waktu sholat, kita tidak ikut sholat, ya kan? Banyak bermain yang tidak berguna dan bermanfaat, itu tentu akan mengurangi pahala puasa. Upayakan jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu ibadah yang tanpa batas. Tidak ada bulan yang khusus, sehari 5 kali. Ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Nah, dalam puasa Ramadan, itu sebenarnya memaksimalkan ibadah sholat, memaksimalkan baca Quran, memaksimalkan sodako, memaksimalkan silaturahim, memaksimalkan kita untuk memanfaatkan hubungan persaudaraan, bagaimana bersilaturahim dengan sahabat-sahabat, teman-teman, tapi dalam konteks yang baik. Jangan nanti pada bulan puasa ribut-ribut di WhatsApp, Di grup-grup tuh. kirim-kirim gambar yang nggak bagus di WhatsApp, kemudian membuli orang di WhatsApp, menjelekkan orang di WhatsApp, itu tentu pahala puasa akan hilang. Hal-hal yang kita anggap sepele malah ternyata mengurangi pahala puasa. Iya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, puasanya cuma dapat lapar dan haus. Jadi nggak dapat pahala. Jadi sia-sia ya. Sia-sia. Habis karena maksiat ya. Iya, habis karena maksiat, dan maksiat itu sebenarnya lebih banyak sekarang. Ya mohon maaf nih, artinya di handphone kita ini sumber maksiat. Betul sekali. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, tapi bisa juga sumber pahala. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum silaturahim, kirim-kirim kabar yang baik. Tapi kalau kita terpengaruh oleh berita-berita yang negatif, lalu kita sebarkan, itu habis pahala. Dan itu mengundang fitnah. Maka hati-hati, handphone itu yang kita punya untuk dimanfaatkan. Jangan terpengaruh oleh berita-berita yang tidak baik. Apalagi memang kan sekarang di sosial media, itu kan ramai banget. Maksudnya ibaratnya semua umat udah pasti mencangkup sosial media. Apalagi kan secara tidak sadar jari ini bisa mengukir dosa. Ya. Yang tadi dibilang dengan AA, mengkomen-komen, ya, mengikut berita-berita yang tidak pasti. Ya, saya teringat ya firman Allah dalam surah Yasin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
nanti suatu hari dalam sebuah masa di akhirat kelak bahwa akan ditutup mulut-mulut mereka. Yang berkata adalah tangan mereka, yang menjadi saksi adalah kaki mereka. Dimakan yaksibun, di hadapan Allah apa yang mereka telah perbuat. Saya melihat, jangan nunggu kiamat, sekarang aja tangan sudah bicara loh. Betul. Ucapan assalamualaikum nggak ada suaranya, tangan. Sekarang sudah mulai. Nah, berapa banyak nanti dosa yang dibuat oleh 2 jempol ini, atau berapa banyak pahala yang dibuat oleh 2 jempol ini. Jempol bisa mengukir pahala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, baca sholawat. Bisa bergerak ini jempol kita untuk beribadah. Tapi bisa jadi jempol kita melakukan satu pekerjaan yang tidak bermanfaat. Jadi ini milik Allah semua, manfaatkan secara maksimal di jalan Allah. Seperti itu penjelasannya. Selanjutnya nih ada dari para naban. Pertanyaannya, kalau puasanya diterima sama Allah itu apa aja tanda-tandanya? Pertama, yakin bahwa puasanya karena Allah. Harus yakin bahwa puasa kita diterima. Yang pertama tentu sesuai dengan syarat dan rukunnya yang diajarkan oleh baginda Rasul, oleh agama, oleh ahli fikih, bahwa pakai semua persyaratannya, bahwa niat yang baik, dalam keadaan suci, ya kan? Dan bagaimana merasa diterima atau tidak? Sebenarnya semua umat Islam itu harus merasa puasanya diterima. Harus punya keyakinan bahwa ibadahnya diterima sama Allah. Cuma apa ciri-cirinya puasa diterima? Ciri-ciri secara alamiah yang terjadi bagi dia, ada sebuah perubahan yang lebih baik. Ada perubahan pribadi kita yang lebih baik. Berarti memang apa yang kita upayakan dalam ibadah kepada Allah itu Allah terima. Ada perubahan yang datang dari jiwa kita, rohani kita. Lalu kemudian diperlihatkan lewat sifat pribadi kita. Tapi soal kemudian apakah nilai puasanya, itu hanya Allah yang menilai. Diterima dalam maksimal ibadahnya Allah yang menilai. Tapi perubahannya manusia ada. Insya Allah ada. Hasil puasa itu, hasil Ramadan itu, orang jadi lebih sabar ketika diuji, ya kan? Orang lebih syukur ketika menerima anugerah Allah, ya kan? Orang lebih tawadhu, orang lebih senang ke di masjid, orang lebih senang mendengarkan orang baca Quran. Kalau sebelum puasa senang dengar musik. Benar. Nah, pada Ramadan kita senangnya dengar sholawat, dengar Al-Quran. Ini salah satu kriteria. Membuat kita bergembira dalam ibadah, iya. memaksimalkan. Nah, sedikit tadi kan membahas tentang perubahan ketika kita memaksimalkan ibadah. Nah, bagaimana nih agar kita namanya manusiawi, agar tidak terpancing dengan suasana, maksudnya niat pengen puasa ini ngomongnya baik gitu, pengen besok puasa jaga lisan, cuman kadang-kadang namanya teman bercanda, ini kadang-kadang mulut pengennya gitu ya. nyeplos aja tuh emosi tapi pengen gimana sih biar ngontrol emosinya. Saling mengingatkan ketika kita lagi puasa, kita lagi puasa loh. Kata Nabi, inni shaim. Ketika ada orang yang mau melakukan inni shaim, saya sedang puasa. Jadi itu ada cara mengaku berpuasa, itu juga harus diucapkan. Kita sedang puasa. Coba sebaiknya kita tidak emosional, tidak melakukan hal yang tidak baik karena kita sedang berpuasa. Jadi yang kedua, kalau memang mulut pengen ngomong yang tidak baik, buru-buru kita bilang inni shaim. Ya Allah, jadikanlah puasaku ke seluruh tubuhku, lisanku, mataku, telingaku, hatiku, kakiku. Kan kadang-kadang kaki nggak puasa, jalan terus, ya kan? Iya benar. Padahal kan kaki juga harus berpuasa. Makanya dalam musim lockdown ini berarti sebenarnya anjuran untuk berpuasa, kaki juga berpuasa. Pemerintah melarang kita untuk kumpul-kumpul di tempat. Ya udah, tahan kaki kita, puasa sekarang. Itu. Tapi sekarang ya, insya Allah siapapun yang niatnya baik akan memaksimalkan puasa lebih baik, insya Allah akan dapat. Amin. Kita lanjut ya. Ya boleh. Sekarang ada dari Nurmala 1049. Cuma ini di luar tema A. Dia menanyakan apakah wanita muslim berhijab tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada keluarganya kecuali ayah. Ya, aurat wanita itu cuma wajah dan telapak tangan. Hanya muhrimnya, ayahnya, kemudian ada kakaknya dari pihak ayah ya, kakak kandungnya, paman dari ayah, kakeknya, itu mereka yang boleh melihat. Tapi pada intinya aurat itu harus dijaga di hadapan siapapun.
Karena aurat itu merupakan kehormatan. Jadi misalnya wanita berhijab rapi, itu kan sebenarnya tujuan Allah tuh agar dia diberikan keamanan dari pandangan mata orang yang berniat jahat. Ya bertahap lah, bertahap nanti apa tadi siapa yang tanya? Yang nanya Nurmala. Iya, Nurmala jadi belajar berhijab karena Allah, bukan karena tren ya, bukan Betul. karena trendy. Wah, waktu musim bulan Ramadan berhijab rame-rame. Ikut rame-rame. Begitu bulan Syawal celana pendek rame-rame. Nah, ini namanya tidak karena Allah. Sampean juga Jadi harus ikut-ikutan. rapi nih. Iya. Kayak begini ya kan? Iya. Pakai ini harus percaya diri. Kemana kita pakai ini enak kok. Betul. Zaman sekarang di mana saja. Menjadi nilai dakwah juga Nilai ya. dakwah. Iya. Terutama dakwah kepada diri sendiri toh. Iya. Jadi kita berdakwah kepada diri sendiri dulu ya Luki. Jadi kita sedang berdakwah ke diri kita. Kita berpakaian rapi itu kan juga nggak sembarangan bersikap, Betul. nggak sembarangan bicara, nggak sembarangan nongkrong kan? Karena kita menjaga. Nah, pakaiannya berpengaruh secara psikologis. Makanya berpakaian yang sunnah itu baik. Nah, termasuk wanita berhijab. Mudah-mudahan nanti dia bisa berhijab semua ya. Amin. Ada lawan. Allahumma amin. Bismillah. Selanjutnya ini ada dari Evi underscore PRWTSR11. Ribet ya namanya. Anak sekarang namanya macam-macam. Iya. Kalau zaman dulu nggak begitu, namanya singkat-singkat aja. Singkat semua kalau ini. Sekarang panjang-panjang namanya. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, kalau nyobain atau nyicipin masakan pada sore di bulan Ramadan, hukumnya apa? Ya sebaiknya janganlah. Kalaupun Jangan. ada fikih yang mengatur bahwa sekedar menjilat itu adalah dibolehkan, tapi sebaiknya janganlah. Nggak usah dijilat-jilat, dilihat aja, pakai feeling aja. Gitu, jangan, wah coba jilat, ntar, wah belum kurang garam, tambah garam, berarti dia makan dong namanya. Nanti lama-lama dia satu piring nyobanya. Jadi sebaiknya tidak ya? Sebaiknya jangan, walaupun ada fikih yang membolehkan mencoba, ada batas-batas fikih, tidak bisa saya kupas secara panjang di sini, tapi ada batas fikih sekedar menjilat ada, tapi sebaiknya jangan. Untuk menjaga lebih aman ya. Lebih aman. Agar memang hawa nafsu tidak terlalu tergoda. Dan jangan deket-deket makanan lah, puasa ngapain deket-deket makanan? Oh puasa deketin makanan, udah puasa biasa aja. Apa yang ketemu di waktu maghrib ya kita nikmati. Nggak perlu puasa nih nanti malam mesti pakai kolok pisang, Betul. pasti bikin rujak, bikin ini, nggak usah lah. Biasa aja. Karena apa yang akan kita temukan di waktu maghrib itu rezeki kita dari Allah. Yang penting kita pikirkan bagaimana kita sehat dan biasa puasa dengan maksimal, dengan baik. Jangan kok puasa sekarang baru hari pertama puasa, pagi-pagi udah nanyain pisang. Nah kalau sekedar memikirkan, misalnya saya puasa nih, dari siang misalnya nanti buka mau makan ini mau minum ini mau makan itu Nah, iya, itu- hukumnya apa Itu tuh, kan teori yang lama, udah jangan dipikirkan lagi. Itu cara lama. Masa bertahun-tahun kita begitu aja hidup. Dulu puasa yang lalu, nanti malam mau minum es kelapa, masih berpikir begitu juga. Saya kira berarti tidak ada maksimalitas. Sekarang nggak usah. Nanti pada saat maghrib, apa yang akan Allah berikan sama kita ada di hadapan kita. Berarti memang benar kita bisa mengatur puasa itu niat kita untuk apa? Kalau memang mindset pemikiran nanti buka mau pakai kolok, Iya. es kelapa, Direncanain gitu. direncanain gitu. Itu namanya nanti balas dendam. Satu Oh meja siang-siang penuh ya. pagi-pagi haus, begitu datang maghrib habis-habisan, itu bisa jadi mengundang penyakit. Karena begitu datang maghrib apa aja dimasukin ke perut. karena berlebihan ya. Berlebihan. Jadi biasa aja lah kayak bulan-bulan biasa. Nanti kalaupun nanti dalam hati misalnya nanti sore aku mau makan dengan ini, yes, pikirkan aja, nggak perlu diomongkan, nggak perlu menyibukkan waktu. Kamu harus beli ini. Kalau nggak ada ini, awas kamu ngancem puasanya gitu kan. Saya kira ini cara lama itu, nggak usah dipakai lagi. Teman-teman ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Kalau teman-teman yang kayak begitu berarti masih pakai cara lama. Iya. Itu berpikirnya belum maju. Betul, kadang-kadang kan maghrib masih lama, dia sibuk buat ngabuburit, ngapain? Buat nyari persiapan nanti buka puasa. Ya tahu nggak ngabuburit itu apa? Nggak percaya matahari bakal tenggelam. Oh bener. Ngapain dikejar-kejar?
matahari itu akan tenggelam pada waktunya. Dengan tersendiri tanpa kita Iya, buat. ini kayaknya dia nggak sabar di rumah. Kok masih lama bener maghrib, lalu dia bawa motor, ngabuburit. Ujungnya JJS begitu dia. bedung maghrib dia di jalan. Kok nggak bisa minum juga? Iya Maka benar. sudah, begitu mau maghrib, 5:30 ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke majelis. Betul. Udah nanti kita baca doa, baca Quran, baca sholawat. Di situ kita baca tahlil, menunggu buka. Apapun yang nanti pas bedung maghrib di hadapan kita, itu rezeki pertama dari Allah yang terbaik. Justru itu yang akan kita rasakan sungguh nikmat ya. A. Iya. Berkahnya ya. Kalau direncanakan nih, misalnya nih rencana pengen makan ini, Iya, es kelapa muda ya kan? Iya. Pergi ke regensi, udah jam 6 kurang 10 menit, jualan. Datang ke sono, macet, ngantri. Begitu pulang, baru nerima barangnya, tiba-tiba azan, kan lari tuh sampai ke rumah. Datang depan rumah, kelapa mudanya tumpah. Ya kan? Buat apa kayak Iya. Jadi kita lagi menunggu kan, misalnya ngantri kita emosi. emosi marah, mukanya wah ini yang satu mau nyerocot, pedagangnya marah, belinya marah ya kan. Iya. Puasa model begitu udah puasa gaya lama itu cara lama nggak usah dipakai Itu nggak usah dipakai lagi. anak-anak milenial itu harus bisa bagaimana caranya berpuasa yang santun, yang santai gitu, kemudian puasa yang dinikmati. Nggak usah lah cara-cara seperti itu dilakukan lagi, itu sudah ketinggalan zaman itu. Udah lagu lama ya Lagu dari lama. Nggak usah dipakai. Lagu lama dan tidak enak didengarkan. Tuh, dengan lagu lama yang sudah Tidak memang enak. tidak enak didengar. Ada lagu lama yang masih enak didengarkan. Bener. Tapi ini lagu lama yang udah nggak enak. Udah berarti jangan dipakai lagi ya Jangan teman-teman. itu yang begitu. Udah. Berarti memang gini juga ya. A. Kita ketika berpuasa memikirkan sesuatu seperti itu justru mengurangi nilai-nilai kita untuk beribadah. Yang seharusnya kita murojaah itu jadi terkurangi karena kita Lebih memikirkan fokus ke makanan. mah udah kolak belum? Gimana jadinya? Ya kalau memang puasa aja sekedar makanan, ya puasa model apa ya? Sedang puasa itu bukan persoalan makanan. Menahan diri dari yang membatalkan berupa makanan, minuman, kemudian hubungan suami istri. Juga termasuk ya jalan-jalan ke tempat yang tidak berguna. Jadi sebenarnya makanan kita itu sudah disediakan Allah pada saat siang maupun malam berbuka. Sudah ada catatannya, apa yang akan kita nikmati sudah ada. Ya kita berupaya aja, kita biasa apa? Ya, yang kita nikmati. Secukupnya. Secukupnya. Berarti memang berarti Begitu datang ya bismillah, Allahumma barik lana. Begitu kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ada rizkika aftartu bi rahmatika ya rahmar rahimin, kita minum. Tenggorokan kita dibasahi. ya Allah, kok jadi kepancing sini? Belum puasanya belum, nanti batal nih. maghrib berapa menit lagi? Ini aduh, udah jangan ngomongin makanan dong. Iya, makanya kalau lagi bulan puasa jangan ngebahas makanan. Nanti lama-lama kebayang makanan. Itu nggak boleh. Aduh, tuh terkadang juga kita menonton TV, maksudnya ya mengisi ya. Ya. Kadang-kadang bukan kita menyalahkan iklan sih. Iklan lebih menggoda ya. Kadang-kadang kita ngelihat nih kurma, Sirup kan. Apapun yang namanya orang sedang lapar, sedang haus, apapun kelihatan enak. Karena sedang lapar, sedang haus. Itu Betul. sebenarnya hikmahnya, itulah luar biasanya kenikmatan Allah ketika sedang lapar, ketika sedang haus. Jadi apa yang murah pun nilainya tinggi. Betul sekali, A. Makanya cuma bulan puasa, lihat air orang minum air jeruk, kayaknya nikmat. Aduh, nih. Dia Jangan- kecoa aja kayak kurma. Bener. Padahal kita salah membedakan nih kecoa jalan di Ubin Makanya nih. suka iri lihat ayam buka dikejar-kejar. Udah lagi puasa nih, ada ayam matokin makanan. Kesel dia. Lu kenapa godain gua? Wah, dia ayam sampai diuber-uber. Kenapa kamu marah sama ayam? Habis dia buka puasa duluan. Iya. Aduh. Berarti memang anugerah banget ya ketika berpuasa itu yang seharusnya biasa justru terpikirkan kita jadi luar biasa terpancing. Jadi kalau satu, jangan kembali lagi mikirin makanan. Jadi itu udah mazhab lama itu. Itu aliran lama itu, kalau puasa masih makanan. Yang kedua, setelah puasa baru puasa 10 hari udah mikirin lebaran. Itu kayak lama. kita bahas Masih lagi. banyak sekarang sih kayak gitu ya. Masih banyak bener. Jangan itu mikirin lebaran. Lebaran cuma sehari, biar itu kan Idul Fitri. Lebaran sampai nggak pada puasa bikin dodol, ya kan? Bener. Itu udah gaya lama. Itu dulu lah zaman kong kita. Sekarang udah jangan. Makanan mudah didapat, minuman mudah didapat. Berarti mindsetnya harus dirubah nih teman-teman semua. Nah, ketika memang puasa seperti itu harus kita niatkan tadi. Harus niatnya untuk mencari keberkahan, Ya. bukan mencari takjil yang banyak. dan makanan, Tapi ya. sebenarnya gini, A.
boleh kan? Kita maksudnya mindsetnya nanti secukupnya. Aku mau nanti buka puasa tuh dengan kolak. Nah cari kolak aja, maksudnya secukupnya aja yang kita dapatkan gitu. Ya boleh, namanya ikhtiar, mau makan sesuai dengan kesukaan kita, tidak dilarang. Oh nanti saya bukanya pakai kolak, bukanya pakai misalnya pakai somai, bukanya pakai es kelapa, monggo. Tapi jangan selalu begitu. Sekali-kali aja, dalam 1 bulan sekali aja lah. Nah nanti puasanya pengen kolak, udah sekali aja, jangan tiap hari pengen kolak. Dipikirin Itu namanya terus. puasa kolak itu. Iya dipikirin. Kalau nggak ada kolak emosi, berantem. Nggak afdol gitu. Iya jangan. Ya makanan banyak. Makanan banyak. Apa saja yang halal, yang berkah kita makan. Di kadang-kadang gara-gara makanan buka puasa kita jadi debat nih sama keluarga. Ya jadi debat, jadi nggak terawih. Gua nggak terawih. Habis kenapa? Buka puasanya nggak sesuai dengan selera. Lalu besok gua nggak puasa. Ya kan? Nah itu semua dilakukan. Jadi saya kira udah saatnya kita kembali kepada hal yang sederhana. Betul. Makanlah, minumlah yang ada. Hasil ikhtiar kita 1 hari itu. Karena rezeki manusia tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Betul sekali. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Vera Simanjuntak _94. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, Vera mau bertanya. Vera masih dangkal banget soal agama. Vera seorang penyandang disabilitas. Vera terkena polio dari umur 1 tahun. Yang Vera ingin tanyakan apakah boleh jikalau tarawih dilakukan sendiri di rumah, tidak berjamaah? Yang pertama, saya senang mendengarkan pertanyaan ini dari Vera ya. Dalam suasana dia sedang menyandang disabilitas tapi masih sempat memikirkan tentang diterima dan tidaknya ibadah. Betul. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada. Masjid ini konteks ibadah mahdhah buat para pria sebenarnya, berjamaah. Salat berjamaah itu untuk bapak-bapak. Nah, bagi ibu-ibu sebenarnya nanti ibadah itu lebih baik di rumah. Di rumah. Intikaf, salat tarawih sebenarnya di rumah. Gak usah gabung ke masjid dengan bapak-bapak. Di rumah sih. Itu lebih baik wanita beribadahnya dulu. Jadi justru salat tarawih di rumah bagi wanita pahalanya lebih besar. Kecuali suasananya di tanah suci berbeda. Kalau di Mekah, Madinah itu lain lagi karena ada konteks umroh. Ada tawaf. Yang tawaf itu selalu ingin bersama-sama siapapun. Tapi kalau di kampung kita, di masjid kita, sebaiknya wanita ibadah di rumah. Dan itu karena wanita adalah seorang ratu di rumahnya. Berarti memang udah dijelaskan dalam ilmu fikih juga. Iya ada, wanita lebih utama. Bahkan ya antakifna fi buyutihinna. Dia wanita itu berintikaf di rumahnya. Bukan di masjid. Bahkan bapak-bapak di masjid jami intikaf, ibu-ibu di rumah. Bukan ikut-ikutan ke Masjid Al-Azham, bukan ikut-ikutan ke masjid mana. Itu pengen jalan-jalan yang begitu. Bukan itikaf, masa itikaf baru 10 menit. Pak, jajan pak. Pak, buka. Masa baru itikaf 10 menit buka timbel. Buka makanan, ya kan? Itu bukan itikaf namanya. Itu Sedikit. camping. Itu camping. Sedikit membelokan ya Iya itu niat. camping. Saya bilang banyak orang ke Al-Azham. Bukan itikaf, itu camping. Lah, masa itikaf bawa bekal? Baru 10 menit duduk, lalu keluar, buka-buka timbal gitu loh. Bapaknya juga keluar, nongkrong, ngobrol, bercanda, masuk lagi ke dalam. Itu bukan itikaf. Yang itikaf itu begitu masuk berwudu sudah niat. Niat nawaitul intikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lil talab. Kali dia pengen buang air gitu misalnya, pengen berwudu silakan. Ini enggak itikaf 10 menit keluar main HP. Itikaf apaan main HP? Itu namanya camping bersama di masjid. Tadi apa sih kebahas? Itikaf keluar buka timbel. Iya bukan timbal. Ini main bener HP. piknik jatuhnya ya. Piknik jatuhnya. Nah sekarang banyak orang ke Masjid Al-Azham misalnya Al-Amjad ke Istiqlal. Banyak ke masjid-masjid. Kemana-mana tuh sebenarnya saya lihat mereka tuh pergi bukan mau itikaf, mau jalan-jalan. Datang sono di parkiran lama apa? Mau sih ya nanti udah masuk ke masjid 10 menit keluar. Ada saya nengok istri saya dulu. Istrinya di mana Pak? Lagi selfie. Nah itu selfie. Jadi itikaf sekarang tuh pakai selfie segala sama lah di depan Ka'bah juga sekarang banyak orang yang masa ketika sedang tawaf
Ya lihat nenek ya, bunda lagi di depan Ka'bah ya. Dadah, semua dadah. Malaikat gak diheruin loh, malaikat ngong aja atas Ka'bah. Ini ngapain orang Indonesia begini kelakuannya nih? Indonesia tuh aneh, makanya di akhirat nanti yang paling banyak rumusan yang sulit malaikat nih. Bagaimana merumuskan pahalanya kata malaikat nih? Kenapa? Di depan Ka'bah selfie. Sedangkan nggak ada standarnya malaikat kan? Ya udah coret aja 6 dah. Yang penting hadir di Mekah deh. Jadi orang Indonesia seperti itu. Jadi sedikit mengurangi nilai-nilai ibadah ya. Yang Ya sebenarnya gini, ada standar ibadah yang santun, akhlaknya ibadah. Kalau beribadah tuh punya etika berhadapan ibadah seperti apa? Kan ada, ketika di masjid itu harus bagaimana sikapnya. Itu diatur oleh fikih, diatur oleh akhlak. Boleh dong sedikit dijelaskan apa aja tuh adab-adab yang harus kita lakukan ketika ibadah? Apa tuh intikaf misalnya Ramadan? Iya, intikaf. Ya kita datang ke masjid biasanya intikaf tuh kan malam 21 terakhir ya. Malam 21. Asrul Awakhir kan. Nah, kita habis sholat Isya, kita intikaf jam berapa? Mulai misalnya biasanya intikaf itu yang bagus 10 hari, jangan pulang-pulang. 10 hari. 10 hari. Atau kalau nggak kuat misalnya ya, kan yang bagus itu intikaf kalau Rasulullah tanggal malam 21 sampai keluar-keluar mau Idul Fitri. Oh, Itikaf. jadi memang memperdalam ibadah tuh di dalam Iya di masjidnya. masjid, di rumah Allah. Bukan ke ini ya Tanah Abang. Itu namanya bukan itikaf. Gitu, toko-toko baju Iya. Itu kok ini mulut Itu- jadi ngebahasnya itu sih. Iya, zaman sekarang kan begitu. Ketika tanggal 15 bukan mikirin lebaran. Waduh, gimana nih belum punya baju baru. Ya kan? Makin banyak Makanya diskon ya, puasanya Kak, ya. ya puasa itu. Puasa pakaian, puasa makanan, puasa jalan-jalan. Idul Fitri itu bukan ziarah. Jalan-jalan ke pantai hari pertama Idul Fitri. Wah, pantai udah penuh, Ragunan udah penuh. Betul. Ya kan? Bahkan kalau di Tangerang kan memang kita punya satu-satunya tempat wisata itu yang Rawa Cipondo. Alhamdulillah Rawa Cipondo itu penuh juga. Alhamdulillah ramai juga ya. Itu ada juga ya kan orang mancing, orang main perahu kan, Naik lumayan lah. BPK. Kota Tangerang itu ya alhamdulillah punya tempat wisata. Mungkin nanti di sini juga ada juga tempat wisata. Iya, rawa sampingnya. Karena Tangerang itu kan nggak punya laut, nggak punya gunung, ya punyanya rawa. Ya nggak apa-apa. Kasih bebek-bebekan. Iya nggak apa-apa. Namanya senang-senang jauh-jauh amat daripada ke Anyar, daripada ke puncak. Udah ke rawa aja. Sama aja ketemu Ntar air. kalau misalnya mau pulang gampang, ya udah ke rawa. Nanti anak-anak Darussalam An-Nur bisa jauh-jauh ke Rawa Cipondo aja. Kita arak yang deket aja ya. Deket aja. Alhamdulillah memang udah apa ya? Tadi ya untuk Vera tadi. Vera sudah Sudah terjawab. dibolehkan untuk tarawih di rumah. Ya boleh, bahkan kalau wanita dianjurkan. Dianjurkan untuk di Di rumah. rumah. Tapi kalaupun sekali-kali mau ikut suami ke masjid, silakan. Bersama dengan keluarga. Boleh. Boleh, karena kalau wanita ke masjid, ya tentu harus izin suaminya. Harus ada mahramnya ya. Iya, ada izin suami bahwa ayah nanti saya mau ke masjid. Kalau suami tidak mengizinkan di rumah saja. Misalnya suaminya sedang keluar kota, udah mama di rumah aja, nggak usah ke masjid. Ya, di rumah aja. Berarti memang harus mendapatkan ridho seorang suami Izin ataupun keluarga dari ayahnya Iya, yang belum betul. menikah. Nah, memang detik-detik menunggu berbuka puasa kita bahas dengan fadilah-fadilah. Nah, sedikit aku ingin bertanya, adakah waktu-waktu yang Allah spesialkan? Pernah aku mendengarkan, adakah 1 sampai hari ke-10 tuh apa, dari 10 ke 20 tuh apa, itu ada? Ya istilah itu ada muncul bahwa Ramadan itu terbagi 3 fase. 3 Pak. Fase pertama disebut fase Sa'atur Rahmah, kasih sayang Allah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi semua kasih sayang Allah ditumpahkan di bulan suci Ramadan 10 hari pertama. Mulai 10 hari yang kedua dari tanggal 11 namanya Al-Maghfirah. Allah mengampuni seluruh dosa. Apapun dosa manusia Allah ampuni. Walaupun sebanyak buih di lautan Allah ampuni. Karena rahmat dan ampunan Allah lebih luas dari buih itu. Nanti begitu malam 21 Itkun minan nar, pembebasan dari neraka. Itu yang paling utama tuh. Kita kan takut ke neraka. Oh, jangankan neraka, tidak kena korek api aja panas, apalagi neraka. Nah, itu fase-fase. Tapi pada intinya dari malam pertama sampai malam Idul Fitri itu manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Allah kasih rahmah, ampunan, pembebasan api neraka. Lalu kita sholat qiyamul lail.
ya kan? Ada sholat sunnah Lailatul Qadar, ya kan? Adalah di dalam kitab Khazinatul Asrar misalnya banyak ulama mengemukakan sholat sunnah. Pada intinya jangan ada ruang di dalam Ramadan yang tidak ada unsur ibadah. Supaya apa? Supaya ketika datang bulan Syawal kita terbiasa melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, tadi ketika AA membahas nilai sesuatu aktivitas pekerjaan di bulan Ramadan ketika kita berpuasa itu menjadi ibadah. Benar nggak sih tidur aja, tidur ketika kita berpuasa itu ibadah? Ya, ada hadis naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Tapi bukan tidur dari subuh sampai maghrib ya. Nah, itu kita mau nanya. Itu bukan ibadah, haram jadah itu. Wah, ibadah habis subuh tidur, asal tidur 5 menit belum maghrib baru bangun. Itu bukan itu maksudnya. Bukan. Jadi kalau hari biasa pahala kita Allah berikan seperti di bulan Sya'ban 700 kali lipat. Bulan Ramadan 1000 kali lipat. Bahkan nanti seluruh alam ini disucikan oleh Allah, datangnya bulan suci. Makanya nak hormati bulan suci ini dengan maksimalitas ibadah dan bangun keikhlasan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, lillah. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita bisa lakukan dalam bulan Ramadan ini, lakukan dengan maksimal dan ikhlas. Apa saja yang positif, yang bermanfaat. Apapun yang bermanfaat untuk orang, bahkan untuk binatang, untuk kucing, untuk pohon, agar pohon itu rapi, kita siram dia, kita pupuk dia, semua di bulan Ramadan berpahala. Allah lipat gandakan. Nah, betul, berarti memang nggak boleh ya teman-teman, tidurnya orang berpuasa ibadah, tetapi bukan ibadahnya untuk tidur terus. Iya. jangan Jangan dijadikan dalil jadi malas. Jadi naumus shaimi ibadatun itu bukan dalil orang malas. Tapi justru kalau tidurnya saja ibadah, apalagi ini pahamnya seperti itu. Betul. Jadi pahamnya tidurnya aja ibadah, apalagi kerjanya, ngajinya. Nah, sedikit ketika tadi membahas tentang tidur ketika berpuasa. Nah, ini ada sempat tadi dari teman bertanya. Nah, ketika kita berpuasa, kita kadang kan kita istirahat tidur siang ataupun memang terlelap kecapean tidurlah habis qiyamul lail. Nah, ketika kita berpuasa tidur di siang hari lalu kita mendapatkan mimpi mimpi hadas junub gitu. Nah, itu bagaimana untuk ibadah puasa kitanya? Ya, ketika kita di dalam keadaan puasa tidur bermimpi basah, ya tidak batal, cuma segera mandi. Kita lanjutkan lagi puasanya ya? Enggak batal, karena sedangkan dalam keadaan tidur. Tapi kalau kita menghayal sampai keluar mani, maka itu batal. Berarti memang faktor seseorangnya nih ya. Nah, suami istri dalam bulan puasa tuh nggak boleh saling merayu di siang hari. Nah, kalau sampai terjadi hubungan badan suami istri, itu gantinya harus syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Berarti memang. Jadi makanya ya masih ada malam. Nanti kata Allah, nanti ketika datang malam hari baru boleh melakukan hubungan badan suami istri. Habis maghrib, habis buka langsung boleh kalau tidak punya istri. Ya, nggak habis maghrib juga. Ya kali kalau nggak tahan banget. Silakan aja. Kenapa? Kenapa? Kalian belum punya istri sih ya. Ya, makanya nanti kalau sudah menikah enak. Jadi orang menikah itu sudah mendapatkan setengah agama. Makanya jangan lama-lama, cepet nikah. Besok deh kalau nggak kesiangan ya. Iya. Aduh, lanjut boleh. Daripada membahas ini berlangsung. Iya, lanjut. Sebentar, saya masih ingat ayam yang tadi bikin emosi itu. Ayamnya apa yang tadi tuh? Habis maghrib langsung. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Royani.Stiani. Apa hukumnya jika kita memakan hewan yang penyembelihannya tidak sesuai ajaran Islam? Ya, kalau kita memakan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, hukumnya haram. Maka harus sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu haram hukumnya. Nah, bagaimana dengan kondisi kita yang ibaratnya yang memakan makanan siap saji yang tidak Ya harus berhati-hati. Kalau memang kita ingin Islami, berhati-hati dong. Kita cari makanan masih banyak,
yang bisa kita pilih. Ya kan? Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak islami. Makanan banyak. Misalnya di pinggiran nih ada ayam pinang, pasti kan dipotong terislami ya kan? Iya. Ada apa lagi di sini penyembelihan hewan-hewan yang syariah banyak. Jadi kalau kita misalnya makan makanan yang notabene di dalamnya memang kita tidak tahu apa ada barang haram, nggak boleh sembarangan. Makanya orang Islam di samping memang kita harus menjaga diri juga berhati-hati. Makanan saja bisa menyebabkan kalau makanan yang haram hati kita menjadi tidak terang menerima agama. Hati kita menjadi gelap, tertutup mata hati kita gara-gara makanan haram. Nah, bagaimana untuk teman-teman kita yang di luar negeri, luar daerah, maksudnya ya di luar negeri seperti itu kan Sangat terbatas ya. sangat terbatas kapasitas di sana tuh bisa kita dibilang di luar Islam tuh lebih banyak. Ya, di luar Islam pun sekarang sudah banyak menggunakan syariah karena mereka menghormati orang Islam. Penyembelihan mereka juga ada tata caranya. Di negara manapun ada. Ini loh makanan Islam. Ada penjelasannya, ini adalah makanan yang non muslim ada. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi yang penting kita betul-betul bertanya. Nah, itu Wak. Nah, ketika kita untuk meyakini diri kita, Ya. kita boleh bertanya ketika Pak, Mas, apakah memang penyembelihannya ini sudah syar'i, apakah ini? Ya mungkin kesinggung lah orang kalau bertanya. Iya, maksudnya Kamu ini kiai dari mana? langsung wah ini Ustaz. Ini udah syari apa belum? Waduh, kamu ini wali turunan mana nih? Tidak begitu juga bahasanya. Kita tanya-tanya yang suka makan di sana, Pak, ini kira-kira masakan ini masakan mana? Oh, Masakan Padang di luar negeri banyak. banyak. Apalagi rendang. Rendang Padang Rendang mendunia. Bahkan pepes pedang di Mekah pun sudah ada. Tuh, harus dicari nih teman-teman yang umroh nih. Nah, mungkin sudah terjawab ya, bisa kita yakini seperti itu dan memang sudah banyak juga ya. Dari pengalaman tuh udah keliling dunia juga kan? Ya, ada beberapa yang kita ketahui bahwa di China misalnya, kemudian di Amerika, kemudian di India, itu semua banyak makanan-makanan muslim. Jangan lupa loh, di China itu banyak loh muslimnya. Di Amerika juga sekarang banyak muslimnya. Jadi jangan dikira bahwa muslim itu hanya ada di negeri kita. Di negeri-negeri lain justru mereka lebih disiplin. Betul sekali. Berarti memang kita sudah sudah mengetahui dan kita juga bisa membedakan lah. Ya. Seperti itu. Baik, masih ada pertanyaan ya. Dari Z_Nice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana hukumnya puasa tapi melihat acara drakor itu drama Korea, film-film percintaan, Mungkin sambil sambil menunggu menunggu buka ya. puasa misalnya. Pertanyaan milenial banget. Banget. Ini dari siapa ini Saya tadi? lihat kalau film Korea itu masih sopan-sopan kan. Iya. Film Korea, film-film ini masih sopan-sopan. Artinya di situ hanya bentuk mengungkapkan kalimat bahasa dan perhatian. Saya kira tidak membatalkan. Tapi kalau sudah nonton film-film jangan. Tapi tentu yang namanya nonton dikurangi aja pahalanya. Iya. Karena kan terbawa juga. Iya. Terbawa. Tiba-tiba dia nangis. Kenapa kamu nangis? Habis sedih. Ya, yang nangisnya di Korea kamu ikut nangis. Ya kan? Itu nangis berjamaah dengan Korea itu karena memang pengaruh sutradara yang begitu Iya, hebat. iya, hebat. Tiba-tiba dia matanya meleleh. Kenapa kamu sedih? Kenapa? Taunya lihat film Korea. Kenapa? Karena dia diputusin. Ya Allah. Iya. Sedih banget. Sampai ke Ya bawah. kalau bisa sih janganlah. Tapi kalau sekali-kali nonton ya kita nonton gitu. Mau nanya nih Ayah, ya mungkin pengalaman pribadi juga ya, Ya, boleh. ketika puasa. Nih, saya pernah lupa gitu ya ketika puasa, pagi atau siangnya makan keripik 1 bungkus. Nah, di situ buat saya baru ingat, masya Allah. Apa ini kan bener itu puasa. lupa sampai sebungkus? Iya beneran. Keripiknya itu. Mungkin Luar memang dia biasa. waktu saat Kalau sampai makan keripik sebungkus masih lupa itu nikmat dari Allah. Cuma jangan-jangan begitu gigitan ketiga sebenarnya Mbak inget cuma tanggung gitu. ya lupa gitu. Mungkin memang Ketika kita makan dalam keadaan lupa boleh. Boleh ada hadisnya di sini. Iya, itu keripik snack itu. Ya, artinya tidak membatalkan puasa. Ketika memakan sesuatu tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Jarak. Jadi tapi kalau memang misalnya betul-betul terasa kok bukan puasa, ada keripik sepiring, makan, nambah lagi, sampai 3 piring, tapi nggak inget puasa, nggak batal puasa. Tapi pertanyaannya apa benar nggak inget gitu? itu pengen tuh saya tuh lupa kayak gitu.
Apalagi makannya nasi goreng. Aduh, kan tuh kan dibahas nasi goreng mau buka. Aduh. Pembahasan berarti memang lupa itu anugerah. Lupa itu anugerah. Contoh begini. Kenapa lupa itu anugerah? Kita pergi ke satu tempat. Kadang-kadang lihat bangkai. Lihat bangkai, banyak belatungnya. Bagaimana kita bisa nafsu makan ketika lihat belatung itu? Betul. Nah, maka Allah memberikan anugerah rasa lupa. Sehingga ketika kita makan, gak ingat bangkai. Maka lupa adalah anugerah Allah. Yang penting jangan lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah itu berarti kan azab dari Allah. Nah, bagaimana kalau dikit-dikit lupa? Orangnya lupaan. Itu apakah ada yang kurang juga dari Ya, kalau pelupa sih kayaknya mesti dirukyah juga itu. Bawaan pabrik kali. Mesti dirukyah juga kalau banyak lupa itu. Itu mungkin kayaknya orang udah terbiasa dengan lupa, jadi mesti dirukyah juga. ini ya, tergoda juga dengan Malah nyaman dengan lupanya. iya. Atau terutama gini, punya utang. Wah ya Allah, dikasih lupa. Ya enak bener. Ganti duit gue yang ceban Yang kemarin. apa lupa gitu. Beneran? Kapannya? Enggak ingat sama sekali nih, lupa nih. Aduh, itu bahaya. Tapi lupanya. manusia itu lupa dan ingat adalah anugerah. Oh, lupa dan ingat. Jadi semua berpasang-pasangan. Ada ingat, ada lupa. Ada lupa. Ada siang, ada malam. Ada malam. Semua ada pasang-pasangannya. Ketika dikasih anugerah lupa ya, kita ingat bahwa lupa itu ada manfaatnya. Nah, kita sudah di penghujung kajian pada sore hari ini pada acara Mutiara Hikmah Ramadan. Semoga yang kita dapatkan ilmu pengetahuan dari AA, terutama sharing dari teman-teman semua. Semoga bisa membuka wawasan kita lagi lebih banyak. Nah, Amin, mungkin- amin, amin. Dan mungkin sedikit sebelum kita penutup, ada nggak sih AA saran ataupun masukan gitu loh Pesan buat dan pesannya buat kita biar apa nih istiqomah di dalam ibadah, nggak hanya sekedar kita rajin di bulan Ramadan, biar bisa kita nambah rajin pun seterusnya. Jadikanlah ibadah sebagai kebutuhan. Jadikanlah ibadah sebagai Kalau kita sudah butuh kepada ibadah, merasa ibadah itu butuh, akan dilakukan terus menerus. Dan jangan merasa bahwa ibadah itu diperintah, tapi ibadah itu panggilan jiwa. Mau ngaji, sholat, puasa, baca Quran, ya kan, bersedekah, panggilan jiwa. Dan yang kedua, jadikan satu nilai-nilai keindahan, bahwa ini adalah wisata rohani. Bahwa ketika kita melakukan ibadah, sebenarnya kita sedang membangun satu dimensi yang luar biasa dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu diingatkan orang, terpanggil dengan sendirinya. Maka jadikanlah ibadah kepada Allah sebagai satu-satunya cita-cita yang terus akan kita kejar untuk mencapai seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga teman-teman semua di rumah yang menyaksikan Mutiara Hikmah Ramadan Media DA, semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Allah jadikan amal ibadah kita sempurna di sisi Allah, diterima semua amal ibadah puasa kita, dan terutama semoga kita selalu tetap istiqomah di dalam nilai-nilai ibadah. Amin ya Allah. Dan terima kasih banyak kami ucapkan dari tim Media DA kepada guru kita AA, panggilannya AA Sofyan Rosada, Kiai Haji Dr. Sofyan Rosada MBA. Gelarnya Masya Allah. Semoga kita doakan juga untuk AA sehat selalu, berkah. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Amin. ilmu-ilmunya. Amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan kajian Ramadan saat ini pada sore hari ini. Dan ingat, selalu jangan memikirkan makanan ketika untuk berpuasa. berbuka puasa, karena sedikit lagi waktu ingin berbuka. Kita mohon pamit, kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.